Katanya, indikator ini dapat membuat Anda trading seperti seorang analis technical pro. Karena indikator ini dapat membantu Anda memprediksi market ke depan. Benarkah begitu? Mari kita lakukan backtest 100 kali pada indikator ini dengan menggunakan teknik scalping. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video ini kita akan membahas dan melakukan backtest 100 kali pada salah satu indikator yang cukup fenomenal, di mana indikator ini dikatakan dapat melakukan prediksi terhadap pergerakan market ke depan. Dan indikator ini bekerja berdasarkan histori pergerakan harga pada waktu yang sebelumnya. Dan Anda dapat menggunakan indikator dalam video ini secara gratis pada aplikasi TradingView. Mari kita bahas langsung indikator yang akan kita gunakan kali ini. Masuk ke aplikasi TradingView dan masuk ke kolom search indikator dan ketikkan The Echo Forecast dan pilih The Echo Forecast dari Lux Algo. Mari kita bahas apa saja yang ada pada indikator The Echo Forecast ini. Evaluation Window. Evaluation window adalah periode waktu atau ukuran window yang akan dijadikan sebagai pengamatan historis untuk mencari persamaan dan perbedaan data yang akan dibandingkan dengan pengamatan data terbaru. Forecast window. Forecast window adalah tab yang akan menentukan jangka waktu prediksi. Forecast mode. Forecast mode adalah ukuran window yang dijadikan untuk mencari pengamatan histori, baik itu yang sama atau yang berbeda dengan pengamatan terbaru. Forecast Construction. Forecast Construction adalah tab pengaturan yang akan menentukan bagaimana prediksi dibuat. Source. Source adalah pengaturan dalam perhitungan data. Jika Anda memilih close, maka data akan diakumulasi setelah candlestick ditutup dan yang lainnya. Setelah kita melihat bagian dari indikator ini, maka sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja indikator ini. Berikut kami akan mencontohkan bagaimana cara kerja indikator ini dalam posisi uptrend ataupun dalam posisi downtrend jika digunakan sebagai indikator tunggal. Jika dalam posisi uptrend dan candlestick terlihat akan bergerak menembus kotak ini, maka Anda dapat melihat prediksi dari indikator. Jika prediksi dari indikator mengatakan harga akan terus bergerak naik, maka Anda dapat menempatkan entry buy. Letakkan stop loss di swing low candlestick terbaru dan gunakan target take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1,5. Namun harus diingat, jika pada saat penempatan stop loss dan prediksi dari indikator bahwa harga akan menyentuh stop loss terlebih dahulu sebelum take profit, maka setup dinyatakan gagal. Dan cara yang sama berlaku juga pada posisi downtrend. Misalkan harga terlihat sudah pada titik terbawah kotak ini, dan indikator memprediksi bahwa harga akan terus bergerak turun, maka Anda dapat melakukan entry sell. Tempatkan stop loss di titik swing high terbaru dan gunakan target take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1,5. Namun seperti pada posisi uptrend tadi, maka pastikan bahwa prediksi dari indikator bahwa harga tidak akan menyentuh stop loss terlebih dahulu sebelum mengenai target TP. Secara umum, indikator ini kurang bagus jika digunakan sebagai indikator tunggal. Oleh sebab itu, mari kita masukkan indikator lainnya sebelum kita lakukan backtest. Indikator kedua yang akan kita gunakan adalah SSL Hybrid. Masuk ke kolom search indikator dan ketikkan SSL Hybrid dan pilih SSL Hybrid dari Michael. Kemudian masuk ke pengaturan SSL Hybrid. Pada SSL 1 baseline, ganti menjadi McGinley. Dan pada SSL baseline length, ganti angkanya menjadi 200. Setelah itu kita masuk ke tab style. Pada tab style, hilangkan semua tanda dan sisakan EMA baseline, SSL 1 dan bar color.
kemudian klik OK. Indikator SSL hybrid ini sendiri akan kita gunakan sebagai pemandu arah tren di market. Ketika candlestick berada di atas garis SSL dan berwarna biru laut, maka itu tandanya uptrend dan fokus kita adalah buy. Sedangkan jika candlestick berada di bawah SSL hybrid, maka fokus utama kita adalah mencari titik entry sell. Kita lanjut ke indikator ketiga. Indikator ketiga adalah squeeze momentum. Masuk ke search indikator dan ketikkan squeeze momentum dan pilih squeeze momentum dari lazy bear. Pada indikator squeeze momentum ini, biarkan saja pengaturannya default. Nantinya indikator squeeze momentum inilah yang akan kita gunakan sebagai trigger entry posisi bagi kita. Jika warna bar dari squeeze momentum berwarna hijau dan berada di atas level 0, maka itu tandanya buy. Sedangkan jika warna bar dari squeeze momentum berwarna merah dan berada di bawah level 0, maka itu tandanya sell. Dan sekarang, ketiga indikator ini sudah selesai kita lakukan setting, dan langkah selanjutnya kita akan membahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan strategi trading ini. Cara melakukan entry buy. Ketika candlestick berwarna biru laut dan berada di atas garis SSL hybrid, maka fokus utama kita adalah melakukan entry buy. Kemudian pastikan bar dari squeeze momentum telah berubah dari warna merah ke warna hijau. Langkah terakhir, pastikan prediksi dari harga dari forecast Echo menunjukkan harga akan terus bergerak naik. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka Anda dapat melakukan entry buy. Tempatkan stop loss di titik swing low terbaru dan gunakan target take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1,5. Namun, Anda harus tetap memastikan bahwa prediksi harga tidak mengenai stop loss kita. Karena jika prediksi harga mengenai stop loss kita sebelum melanjutkan kenaikan, maka kita wajib untuk melakukan cancel order tersebut. Cara melakukan entry sell. Ketika candlestick berwarna merah dan berada di bawah garis SSL hybrid, maka fokus utama kita adalah melakukan entry sell. Kemudian, pastikan bar dari squeeze momentum telah berubah dari warna hijau ke warna merah. Langkah terakhir, pastikan prediksi harga dari forecast Echo menunjukkan harga akan terus turun. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka Anda dapat melakukan entry sell. Tempatkan stop loss di titik swing high terbaru dan gunakan target take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1,5. Namun, Anda harus tetap memastikan bahwa prediksi harga tidak mengenai stop loss kita, karena jika harga mengenai stop loss kita terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan, maka kita wajib membatalkan order tersebut. Setelah kita membahas cara melakukan entry buy dan entry sell serta pengaturan indikator, maka sekarang mari kita lakukan backtest dengan menggunakan indikator ini. Namun, seperti biasa, sebelum kita melakukan backtest 100 kali, maka ada beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai kondisi backtest ini. Di antaranya, yang pertama, backtest 100 kali yang akan kita lakukan ini akan menggunakan teknik scalping pada pair XAUUSD time frame M5 ataupun time frame 5 menit. Yang kedua, metode backtest yang akan kita gunakan kali ini adalah metode single entry. Jadi, Anda jangan membuka posisi baru jika posisi sebelumnya belum close, dalam artian belum mengenai stop loss ataupun take profit. Yang ketiga, untuk lebih memastikan keakuratan data, maka Anda juga dapat melakukan backtest sendiri, di mana form backtest sudah kami sediakan dalam bentuk file Excel dan dapat Anda download pada link di kolom deskripsi. Disclaimer, ini adalah data backtesting, jadi kemungkinan besar akan ada perbedaan antara hasil tes saya dengan hasil tes Anda.
di mana walaupun data backtest ini sudah kami buat sebaik mungkin, namun diharapkan Anda tetap bijak dalam menyikapinya. Dan kami tidak pernah menyarankan ataupun menganjurkan Anda untuk melakukan trading sebelum Anda memahami resikonya secara benar. Tetap jaga money management, risiko, dan juga psikologi trading Anda. Sekarang mari kita lakukan backtest 100 kali pada gabungan indikator ini. Dan kami sudah melakukan backtest sebanyak 100 kali, dan inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest ini kami lakukan sebanyak 100 kali, dimulai dari tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir pada 27 Juni 2023. Yang kedua, dari backtest 100 kali yang kami lakukan, bahwa indikator memiliki 6 kemenangan beruntun dan 5 kekalahan beruntun. Yang ketiga, dengan percobaan sebanyak 100 kali, gabungan indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 41 kali dan total kekalahan sebanyak 59 kali. Yang keempat, indikator ini berhasil mendapatkan gain profit sekitar 387 pips selama masa backtest. Yang kelima, profit terbesar dalam satu kali trading adalah 152 pips, dan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 131 pips. Dan yang terakhir, seperti yang Anda lihat pada grafik backtest ini, bahwa indikator ini kurang stabil dalam melakukan teknik scalping ini. Ini terlihat dari garis grafik yang membentuk gelombang ombak yang terlihat naik dan turun. Kesimpulan, setelah kami melakukan backtest sebanyak 100 kali pada gabungan indikator ini, maka dari hasil backtest yang kami dapatkan, bahwa gabungan indikator ini tidak bekerja dengan baik dalam teknik scalping. Dan nanti, pada video berikutnya, kami juga akan menguji indikator ini pada teknik trading harian dan menggunakan pair yang lain. Demikian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam Trader Misterius.